Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Rohmayanti, NIM 19051111279 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kali ini saya akan membahas sedikit mengenai keterampilan guru dalam proses belajar mengajar, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah pengembangan profesi guru yang diampu oleh dosen Bapak Mahmud Alfusari, MP. Berikut saya tampilkan juga videonya. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Sebelum kita membahas keterampilan guru, kita harus membahas dulu mengenai keterampilan dasar mengajar. Mengajar sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola lingkungan belajar untuk mendorong peserta didik agar mau belajar. Di dalam proses belajar mengajar, kita harus memiliki keterampilan dasar. Sebagai guru itu akan senantiasa memindahkan dan mentransfer ilmu-ilmunya kepada peserta didiknya agar kekayaan intelektual peserta didik bisa bertambah. Nah, untuk memindahkan ilmu itu dibutuhkan adanya keterampilan dasar atau biasa disebut keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar sendiri merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar, baik itu guru ataupun dosen, agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Keterampilan dasar mengajar sendiri terdapat 8 keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keempat, keterampilan mengadakan variasi. Kelima, keterampilan memberikan penguatan. Keenam, keterampilan mengelola kelas. Ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Untuk yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Itu kita akan bahas dulu mengenai keterampilan membuka pelajaran. Dalam proses pembelajaran, hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk di dalam kelas adalah membuka pelajaran. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan membuka pelajaran. Aktivitas yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran itu akan sangat menentukan jalannya proses pembelajaran. Jika dilakukan dengan baik, maka proses pembelajaran selanjutnya besar kemungkinan akan berjalan dengan baik juga, dan sebaliknya. Cara yang dilakukan dalam membuka pembelajaran itu, yang pertama, harus memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Ketika anak masuk ke kelas, yang ada di dalam pikiran siswa itu tidak 100% pada proses pembelajaran di kelas. Pastinya, misalnya saja, beberapa anak itu masih memikirkan betapa menyenangkannya saat bermain dengan temannya tadi, atau memikirkan betapa lezatnya bekal sarapan ataupun makanan yang ada di kantin sekolahnya. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Di dalam kegiatan pembukaan, guru itu juga harus menimbulkan motivasi siswa Motivasi siswa tersebut itu dapat ditimbulkan melalui cara-cara seperti memberikan sikap kehangatan dan antusias kepada siswa, seperti sikap ramah, bersahabat, hangat, dan penuh keakraban terhadap mahasiswa ataupun siswa. Menimbulkan dan menumbuhkan rasa ingin tahu juga dapat menimbulkan motivasi kepada anak didik. Yang ketiga, memberi acuan. Memberikan acuan itu yaitu kita
sebagai guru memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dalam pembelajaran. Acuan-acuan yang dapat diberikan itu bisa seperti menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan garis besar pembelajaran, seperti kegiatan apa yang akan dilakukan berkelompok, berdiskusi, ataupun presentasi. Yang keempat, yaitu mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Jadi, pada setiap materi pelajaran yang baru, kita juga mengenal materi prasyarat atau materi yang harus dikuasai oleh siswa sebelum ia menginjak pada pembelajaran di materi yang baru. Materi prasyarat ini maksudnya materi yang diulangi dari pembelajaran materi sebelumnya yang bersangkutan mengenai materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran ini tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran ataupun mau pulang saja loh, tetapi pada setiap akhir penggalan pembelajaran, misalnya saat hendak istirahat. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, harus meninjau kembali. Pada kegiatan meninjau kembali, hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu meminta siswa untuk merangkum inti pokok pembelajaran, baik secara tulis maupun dilakukan secara lisan. Ataupun menanyakan sedikit mengenai materi yang telah ataupun baru saja dipelajari. Kemudian mengevaluasi. Evaluasi ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami materi yang telah ia pelajari. Evaluasi ini dapat dilakukan dalam bentuk mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru, mengekspresikan pendapat, pemberian soal-soal, dan sebagainya. Atau bisa saja yang disebut sebagai PR atau pekerjaan rumah mengenai materi yang baru saja kita pelajari. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan pembelajaran. Menjelaskan itu merupakan penyajian informasi yang dilakukan secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu hal. Keterampilan menjelaskan itu ditunjukkan dengan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara terencana yang disajikan dengan benar dan memiliki urutan yang tepat. Maka dari itu, dalam melaksanakan keterampilan mengajar, guru itu harus memperhatikan urutan-urutannya atau yang disebut dengan langkah-langkah dalam menjelaskan. Langkah-langkahnya itu ada 5 tahapan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dalam menyampaikan informasi yaitu menyampaikan atau memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi tentang materi dalam pembelajaran. Selanjutnya, yaitu menerangkan. Tahap di mana guru menjelaskan istilah-istilah asing yang belum dipahami oleh siswa. Langkah yang ketiga yaitu menjelaskan. Menjelaskan ini merupakan seorang guru memberikan penjelasan untuk menunjukkan mengapa dan bagaimana tujuannya untuk menemukan pola-pola hubungan antara informasi dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan contoh atau pemisalan. Tujuannya yaitu untuk membuat siswa yang yakin terhadap informasi yang telah ia terima ataupun ia pelajari. Dan yang terakhir yaitu latihan, yaitu menempatkan siswa untuk dapat berlatih menemukan sebab akibat dari informasi yang telah ia pelajari. Selanjutnya, keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini, pertanyaan itu dapat menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita katakan. Pertanyaannya itu akan menjadi alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Maka dari itu,
Seorang guru itu harus pandai untuk menyusun sebuah pertanyaan. Bertanya sendiri merupakan mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan suatu jawaban. Kalau hanya bertanya saja itu memang mudah, bahkan anak kecil pun sering kok bertanya. Dalam proses pembelajaran, khususnya sebagai seorang guru, bertanya itu memerlukan teknik loh, agar tujuan dan pertanyaan yang disampaikan dapat tercapai tepat sasaran. Nah, teknik bertanya sendiri dapat menjadi pondasi awal untuk menjadikan siswa belajar secara aktif. Jadi, teknik yang perlu diketahui oleh guru dalam bertanya itu diantaranya, guru membuat pertanyaan yang jelas dan langsung ditujukan kepada semua siswa, kemudian memberikan waktu untuk siswa dan seluruh siswa untuk berpikir untuk menjawab soal tersebut. Kemudian mencegah jawaban yang tidak sesuai dengan soal. Jadi, guru itu juga dituntut untuk belajar. Selanjutnya itu mempersilahkan siswa untuk menjawab. Jadi guru itu meluangkan waktu dan memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun soal yang telah diberikan. Dan yang terakhir, guru itu harus memotivasi siswa untuk mendengarkan jawaban. Baik itu jawaban dari guru itu sendiri maupun jawaban dari siswa-siswa lainnya. Selanjutnya itu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan dasar ini merupakan kemampuan untuk melakukan variasi dalam mengajar. Dengan bervariasinya pembelajaran, itu dapat membuat siswa lebih nyaman. Mereka itu tidak lagi bosan dengan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan metode atau cara yang itu-itu saja, seperti yang banyak sekolah lakukan, yaitu masuk, duduk, belajar, dan mendengarkan. Pasti siswa itu akan merasa bosan. Nah, untuk itu kita diperlukan adanya bentuk-bentuk variasi mengajar guru. Yang pertama itu variasi dalam gaya mengajar, itu bisa saja dari suaranya atau intonasinya, perhatian siswa, misalnya pemusatan, kontak pandang dengan mahasiswa ataupun siswa. Jadi guru ketika mengajar itu tidak hanya yang melihat buku ataupun melihat papan tulis, tetapi guru itu langsung kontak pandang ataupun berhadapan dan bertatapan kepada siswa, terutama siswa yang sedang diajak berbicara ataupun berdiskusi. Gerak mimik ataupun badan. Di sini ekspresi wajah guru, gerak kepala, badan, dan anggota tubuh itu dapat digunakan sebagai sarana komunikasi. Gunakan berbagai macam variasi ini untuk menyampaikan pesan kepada siswa. Misalnya ekspresi wajah yang ketika penyampaiannya sedang serius, itu lebih serius. Ketika badan seperti anggota tubuh lainnya, seperti tangan ingin menjelaskan atau mengenai angka-angka, tangan ikut menunjukkan jumlah angka-angka tersebut. Sebenarnya penggantian posisi guru. Jadi guru tidak hanya duduk di meja dan kursi tempat guru tersebut mengajar, tetapi guru juga bisa berjalan seperti menjelaskan materi di depan papan tulis ataupun berjalan-jalan di lorong-lorong tempat duduk antara siswa tersebut, sehingga siswa tidak monoton melihat guru ke arah depan. Seperti itu. Selanjutnya variasi guru dengan siswa. Variasi komunikasi guru dengan siswa ini dengan sangat beragam ya, seperti ada kegiatan yang didominasi guru, kegiatan tanya jawab, kegiatan presentasi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak menyampaikan kegiatan diskusi. Interaksi dengan siswa itu harus bervariasi supaya tidak menimbulkan kejenuhan.
Dan variasi yang terakhir yaitu variasi media atau alat-alat pembelajaran. Nah, ini juga perlu. Jadi guru tidak hanya berpatokan atau berpacu pada buku dan papan tulis saja. Bisa saja guru melakukan atau membuat media seperti PowerPoint ataupun gambar-gambar dan sebagainya, atau menggunakan media permainan dan lain-lain. Jadi guru itu dituntut untuk lebih kreatif lagi ya. Selanjutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan itu merupakan segala respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam segala bentuk, baik itu verbal maupun tingkah laku dalam rangka untuk mendorong atau mengoreksi setiap sikap dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa. Nah, penguatan ini juga harus diperhatikan dengan baik, karena memberikan penguatan yang salah itu dapat membuat perkembangan siswa menjadi terganggu. Tujuan dari penguatan ini sendiri salah satunya yaitu meningkatkan perhatian dari siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar, memudahkan siswa untuk belajar, dan meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif siswa. Karena kalau guru memberikan penguatan, murid akan lebih termotivasi lagi untuk semangat dalam belajar. Nah, jenis-jenis penguatan ini dapat berupa verbal maupun non-verbal. Penguatan verbal sendiri merupakan penguatan yang disampaikan melalui kata-kata ataupun secara lisan. Penguatan verbal ini dapat diutarakan juga dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya saja, "Wah, kamu bagus sekali ya," kayak gini. "Ibu tidak menyangka kalau kamu itu bisa melakukannya. Takjub ya, kamu itu sangat rajin." Seperti itulah misalnya. Dan penguatan nonverbal itu dapat penguatan berupa gerak mimik, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol, penguatan tak penuh, dan lain sebagainya. Nonverbal itu bisa saja seperti contohnya berupa dengan gerak mimik. Itu dapat senyuman atau hanya seorang guru mengacungkan jempol, dan itu mengartikan bahwa guru itu bangga dengan siswanya. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan, mengembalikan, dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas. Contoh dari pengelolaan kelas ini, salah satunya yaitu menghentikan tindakan siswa yang tidak baik dan mengundang kegaduhan di dalam kelas. Seperti juga dengan memberikan ganjaran bagi ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Jadi bagi siswa yang telat menyelesaikan tugas, ada ganjaran ataupun sanksi tertentu sesuai dengan kesepakatan, tapi tetap dengan batas normal. Cara untuk mengelola kelas ini bisa dengan menunjukkan sikap yang tanggap. Misalnya, membuat siswa merasa bahwa guru itu hadir bersama mereka dan atau apa yang mereka perbuat. Cara ini itu dapat dilakukan dengan cara memandang kelas secara seksama, gerak mendekati, memberikan pertanyaan, dan memberikan reaksi pada serian gangguan dan kekacauan. Selanjutnya memberi petunjuk yang jelas. Jadi guru itu dalam mengelola kelas memberikan petunjuk yang jelas, tidak yang hanya asal menyuruh dengan suruhan yang masih ambigu, dan siswa masih diharuskan untuk memikir apa maksud dari suruhan ibu guru tersebut. Selanjutnya yaitu menegur. Teguran yang efektif itu harus memperhatikan yang pertama, teguran itu harus jelas, tegas, dan menuju pada siswa yang mengganggu.
Yang kedua, menghindari peringatan yang kasar. Jadi menegur itu bukan berarti memarahi ya. Dan yang terakhir yaitu menghindari ocehan yang berkepanjangan. Siswa itu bakal bosan dan jenuh kalau gurunya selalu mengoceh panjang kali lebar kali tinggi. Udah seperti volume ya. Selanjutnya yaitu memberikan penguatan. Jadi dalam mengelola kelas yang paling penting, guru juga harus memberikan penguatan kepada siswanya agar siswa lebih bersemangat dalam melakukan proses belajar mengajar maupun bersemangat dalam selama persekolahan itu dimulai. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa berkelompok dengan baik. Begitupun dalam kelompok kecil. Dalam proses pembelajaran dengan pembentukan kelompok kecil, guru itu harus dapat membina siswa untuk berdiskusi dan berbagi informasi di dalam kelompoknya. Jadi tidak hanya satu orang saja yang menonjol dalam satu kelompok kecil tersebut. Guru dianjurkan untuk dapat mengatur siswanya agar dalam satu kelompok mereka itu dapat berdiskusi dan saling berinteraksi. Dan untuk komponen yang harus diperhatikan guru dalam membimbing kelompok kecil itu yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada satu tujuan dan satu topik diskusi. Jadi biasanya guru itu akan memberikan satu topik diskusi ataupun satu topik permasalahan yang akan dibahas dan diselesaikan oleh satu kelompok kecil tersebut. Di awal pemberian topik tersebut, guru dapat menyampaikan tujuan dalam diskusi tersebut untuk apa dan menyampaikan masalah yang akan dibahas, serta mencatat aspek-aspek yang mengganggu jalannya diskusi. Ketika saat diskusi terjadi kerusuhan, kegaduhan, ataupun tidak efektif. Yang kedua yaitu menganalisis pendapat dari siswa. Analisis terhadap jawaban atau pendapat siswa, apakah setiap pendapat yang diutarakan sudah berlandaskan sumber pengetahuan yang tepat dan memiliki landasan. Jadi, guru dalam membimbing kelompok kecil ini juga harus memperhatikan jawaban-jawaban yang diutarakan oleh siswa. Apakah siswa ini hanya menjawab asal-asalan atau asal sebut saja, atau siswa tersebut memang berlandaskan sumber pengetahuan seperti apa yang telah dia baca di buku ataupun dalam internet dan sumber-sumber lainnya. Itu meluruskan alur berpikir siswa. Ketika mereka sudah berdiskusi mengenai topik diskusi yang telah diberikan, alur berpikir siswa ini bisa saja salah tanggap mengenai maksud dari ataupun topik dari diskusi tersebut. Jadi tugas guru itu harus meluruskan alur berpikir dari siswa agar mencapai tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu menutup diskusi. Menutup diskusi ini dapat dilakukan dengan membuat rangkuman hasil diskusi. Oh iya, sebelumnya juga ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Jadi siswa emang dianjurkan dalam kelompok kecil ini semuanya untuk berpartisipasi dan menyampaikan apa yang telah didiskusikan secara bergantian. Jadi tidak hanya monoton kepada satu orang saja dalam kelompok kecil tersebut. Selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ini merupakan keterampilan guru dalam proses belajar mengajar yang terakhir ya. Keterampilan guru dalam memfasilitasi siswanya untuk belajar, baik secara individu maupun berkelompok. Inilah yang dimaksud dalam keterampilan mengajar. Karena dalam pembelajaran di dalam kelas itu tidak melulu berkelompok,
maka guru juga harus mampu mengelola pembelajaran secara individu. Perlu diketahui juga, beberapa materi pelajaran ada yang baik jika dilaksanakan secara berkelompok. Namun ada kalanya materi pembelajaran yang lebih cocok dengan pembelajaran perorangan. Jadi oleh sebab itu, guru harus mampu memiliki kemampuan untuk mengajar kelompok kecil ataupun secara perseorangan. Komponen-komponen keterampilan yang harus dikuasai itu yang pertama, mengidentifikasi topik pembelajaran. Harus diingat, setiap topik materi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini ada topik materi yang efektif dengan model pembelajaran skala klasikal dan ada pula yang lebih efektif dengan pendekatan kelompok kecil dan perorangan. Untuk yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu dituntut keterampilan mengorganisasikan setiap unsur ataupun komponen pembelajaran siswa, sumber materi, waktu, media yang dibutuhkan, pendekatan dan metode yang akan digunakan, serta sistem evaluasi. Yang ketiga yaitu memberikan kulminasi, yaitu setiap kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan harus diakhiri dengan kegiatan kulminasi, misalnya dalam bentuk pembuat rangkuman, pemantapan, laporan, dan sebagainya. Tapi biasanya kalau di sekolah-sekolah, guru itu banyak yang mengajukan untuk membuat rangkuman. Yang keempat, mengenal secara personal. Guru untuk dapat mengajar melalui pendekatan perorangan dengan efektif itu harus mengenal pribadi, karakteristik, dan watak siswa secara umum, dan lebih baik secara lebih mendalamnya. Jadi guru dapat dengan mudah memasuki setiap siswa agar siswa dapat memahami materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Untuk yang terakhir yaitu mengembangkan bahan belajar mandiri. Untuk melayani kebutuhan belajar secara perorangan, guru itu harus terampil mengembangkan bahan pembelajaran untuk individual, seperti dengan bahan belajar mandiri, paket-paket pembelajaran, dan sebagainya, yang memungkinkan siswa dapat belajar sesuai dengan caranya masing-masing. Karena siswa itu secara individu memiliki watak yang berbeda-beda, nah jadi guru juga seharusnya mengembangkan bahan belajar mandiri. Seperti ada buku-buku paket yang dipinjamkan dari perpustakaan sekolah, karena guru tidak dapat memasuki setiap ataupun seluruh siswanya dalam satu kelas secara bersamaan. Jadi dengan paket-paket pembelajaran yang telah diberikan, siswa dapat belajar dengan mandiri dan kemudian dapat bertanya sesuai dengan watak dan karakteristik dia kepada gurunya nantinya. Cukup sekian materi kita pada kali ini, yaitu mengenai keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.